Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Faisal Ramadan dengan NRP akhir 048 dari angkatan 24, eh, kelas seismologi B akan mempresentasikan apa saja yang telah saya pelajari di mata kuliah seismologi. Oke, di mata kuliah seismologi ini sendiri, mata kuliah yang menjelaskan bagaimana dan apa itu seismik. Jadi seismologi ini kayak ilmu yang mempelajari tentang seismik kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya, penelitian apa itu seismik. Oke, seismik itu adalah salah satu metode geofisika aktif untuk mengidentifikasi keadaan bawah tanah atau bawah permukaan bumi dengan prinsip gelombang seismik. Oke, untuk selanjutnya ada apa aja sih metode-metode yang ada di seismik? Oke, seismik itu terdiri dari dua metode nih. Ada metode seismik refraksi dan refleksi. Refraksi ini bisa dibilang seismik bias, yang dia itu mengukur gelombang yang datang dengan cara membiaskan gelombang sepanjang formasi geologi di dalam permukaan tanah nih. Untuk selanjutnya ini ada seismik refleksi. Sesuai namanya refleksi ya, dia itu juga bisa memantul. Jadi seismik refleksi ini seismik yang pantulan atau yang memantul. Dari seismik refleksi ini dia itu mengukur gelombang yang melewati bawah permukaan tanah, kemudian dipantulkan oleh bidang batas batuan sehingga dapat diterima oleh alat seismik sensor atau bisa disebut geofon dan hydrofon. Oke, di setiap bidang batas batuan itu memiliki impedensi akustik yang berbeda-beda atau AI yang berbeda-beda. Apa sih AI itu atau impedensi akustik? Oke, AI adalah kemampuan suatu bahan untuk memantulkan atau meneruskan gelombang yang mengenai medium tersebut. Oke, selanjutnya ada gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang yang menjalar melalui medium tubuh batuan di dalam bumi. Gelombang seismik sendiri merupakan sebuah gelombang akustik atau gelombang suara. Oke, gelombang seismik, jika sumber gelombang seismik ini diaplikasikan di permukaan bumi, maka gelombang seismik ini akan menjalar ke permukaan bumi nih, ke segala arah. Jadi ya acak lah kemana aja. Hal ini dikarenakan material yang di permukaan bumi itu bersifat elastik. Oke. Gelombang seismik ini kemudian akan dipantulkan dan dibiaskan sesuai tadi itu refleksi dan refleksi jika mengenai batas antara dua lapisan di bawah permukaan atau batas batuan tubuh tadi. Gelombang seismik yang dipantulkan dan dibiaskan tersebut akan dideteksi dengan geofon yang untuk di darat dan hydrofon untuk yang di laut, yang dipasang di permukaan bumi nih. Oke, untuk selanjutnya ada data seismik. Untuk data seismik, data yang diperoleh merupakan sinyal gelombang seismik yang akan direkam oleh geofon. Data ini berupa domain waktu atau domain tempuh, gelombang dan jarak antar detektor terhadap sumber ledakan atau source yang didapatkan, yang berfungsi untuk memperkirakan besar kecepatan gelombang seismik di bawah permukaan bumi. Data tersebut diperlukan untuk melakukan interpretasi struktur lapisan bawah permukaan dan lainnya. Oke. Untuk survei seismik sendiri itu kan tadi dibagi dua ya, seismik darat dan seismik laut. Untuk seismik darat ini ada beberapa source atau sumber-sumber yang
dia itu bisa dijadikan sebagai sumber dari source yang ingin didapatkan datanya. Oke, yang pertama itu ada dinamit, ada vibroseis, ada wake drop, palu, dan ini geopon ini bukan sebagai sumber namun sebagai alat perekam dari gelombang seismik. Untuk di seismik laut sumbernya itu hanya satu saja, itu ada air gun, dan sebagai alat yang merekam itu ada hydropon. Oke, di seismik itu ada beberapa jenis gelombang nih. Gelombang itu juga dibagi ada dua nih, ada body wave dan surface wave. Oke, untuk body wave sendiri terdiri dari gelombang longitudinal atau gelombang P atau P wave dan gelombang transversal atau S wave. Gelombang ini merambat ke seluruh lapisan bumi. Untuk surface wave ini terdiri dari gelombang love atau love wave dan relic wave. Dan surface wave ini karena namanya juga surface, jadi dia itu hanya di permukaan kerak bumi. Oke, untuk gelombang ini memiliki amplitudo besar dan frekuensi yang lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan body wave, sehingga pada survei seismik refleksi atau survei seismik yang dalam itu gelombang surface wave itu tidak digunakan karena dia itu hanya lebih efektif di surface atau di permukaan yang dekat lah dengan yang kita injak lah, atau di kerak bumi aja. Oke, untuk selanjutnya itu ada pengertian mengenai P wave. Oke, P wave sendiri merupakan gelombang longitudinal atau gelombang pertama yang akan dideteksi oleh geopon. Gelombang ini dapat menjalar melalui medium padat, cair maupun gas. Jadi dia itu fleksibel lah, dimana aja itu bisa. Gelombang ini menekankan dan menarik yang dapat menyebabkan perubahan volume dan densitas medium. Untuk selanjutnya itu ada S wave atau transversal gelombang. Ini memiliki arah rambat yang tegak lurus dengan arah partikelnya. Gelombang ini dirasakan setelah adanya gelombang primer atau tadi yang gelombang yang udah sisa-sisanya lah, atau yang udah tidak terlalu bergejolak. Hal ini disebabkan kecepatan gelombang S wave ini relatif lebih lambat dibandingkan gelombang primer. Gelombang ini hanya dapat menjalar melalui medium padat nih, tidak se-fleksibel dari body wave. Oke, untuk selanjutnya ini ada love wave. Dari love wave sendiri ini merupakan gelombang yang memiliki arah rambat. Partikelnya bergerak secara melintang terhadap arah penjalarannya. Love wave ini merupakan gelombang yang pertama kali dirasakan oleh manusia dan paling merusak, terutama di daerah yang dekat dengan epicentrum. Gelombang ini merupakan gelombang transversal dengan kecepatan gelombang 2,0 hingga 4,4 km per second di permukaan bumi nih. Gelombang love atau love wave ditemukan oleh A.
Harloff pada tahun 1911. Untuk relic wave atau gelombang relic ini merupakan gelombang yang memiliki lintasan gerak partikelnya menyerupai elips. Gelombang ini dihasilkan oleh gelombang P dan gelombang S atau S wave dan P wave yang saling berinteraksi pada permukaan yang bebas dan memiliki arah lambat yang sejajar pada permukaan tersebut. Gelombang ini memiliki arah lambat yang bergerak tegak lurus terhadap arah lambat dan searah dengan bidang datar nih. Gelombang ini ditemukan oleh Lord Rayleigh pada tahun 1885. Oke. Untuk selanjutnya ini ada hukum Snellius atau salah satu hukum yang sering banget digunakan pada metode seismik ini. Oke, menurut hukum Snellius, jika ada gelombang elastik yang menjalar dalam bumi kemudian bertemu dengan bidang batas perlapisan atau interface dengan elastisitas dan densitas yang berbeda nih, maka akan terjadi pemantulan dan pembiasan gelombang. Pembiasan ini jika sudut datang gelombang lebih kecil atau sama dengan sudut kritis, itu pembiasan. Dan pemantulan jika sudut datang gelombang lebih besar dari sudut kritis itu sendiri. Oke, untuk yang kedua ini ada prinsip Huygens atau Huygens. Prinsip ini berkutip setiap titik dari muka gelombang atau phase wave dapat menjadi sumber dari gelombang baru, atau dia dimana kalau misalnya ada gelombang dan gelombang ini belum mencapai geopon, itu dia itu bisa menjadi cikal bakal gelombang baru. Jadi dalam gelombang di tengah perjalanannya gelombang ini membuat gelombang baru lagi. Oke, dan jumlah energi total deretan gelombang baru sama dengan gelombang utamanya. Jadi untuk gelombang yang pertama banget sebelum dia pecah, itu dia sebagai total dari jumlah pecahan yang gelombang-gelombang baru ini nih. Untuk deretan gelombang baru ini disebut gelombang difraksi. Oke, untuk yang selanjutnya ini yang ketiga ada asas Fermat. Oke, asas Fermat ini prinsip yang menyatakan bahwa jika sebuah gelombang merambat dari satu titik ke titik yang lain, maka gelombang tersebut akan memilih jejak yang tercepat, bukan yang terdekat. Jika gelombang melewati sebuah medium yang memiliki variasi kecepatan gelombang seismik, maka gelombang tersebut akan cenderung melalui zona-zona kecepatan tinggi dan menghindari zona-zona kecepatan rendah. Oke, tadi itu sempat disinggung acoustic impedance atau impedance akustik atau AI. Itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan batuan untuk melewatkan gelombang seismik yang melaluinya. Jadi contoh nih, ada gelombang seismik dan ini itu batuan. Jadi AE sendiri itu kayak dari gelombang ini, apakah dia mampu untuk melampaui atau melewati si batuan tersebut. Oke, secara fisis AE merupakan hasil perkalian antara kecepatan gelombang kompresi dengan densitas batuan. Koefisien refleksi ada kontras AI pada batas lapisan batuan yang satu dengan batuan lainnya. Oke, selanjutnya ada wavelet. Apa sih
Wavelet itu wavelet sendiri itu adalah kumpulan gelombang harmonik yang memiliki amplitudo, fase, dan frekuensi yang bervariasi. Dikutip dari Sismanto tahun 2006. Yang setelah wavelet itu ada gather. Gather ini sekumpulan trace seismik yang berbagi beberapa atribut geometris umumnya. Di sini tidak dijelaskan apa itu trace. Trace sendiri ini adalah dia itu satu titik yang dilewati oleh beberapa wavelet, atau wavelet ini berapa kali dia melewati titik ini nih, itu bisa dinamakan sebagai trace seismik. Untuk selanjutnya ini ada beberapa jenis wavelet. Ini ada 3 jenis wavelet, yakni ada Butterworth wavelet atau Mexican wavelet, ada Ormsby atau bandpass trapezoidal wavelet. Untuk selanjutnya ini pengertian dari masing-masing macam jenis wavelet tadi. Untuk Butterworth wavelet itu adalah frekuensi bandpass, biasanya didefinisikan sebagai low cut dan high cut frekuensi. Filter slope atau filter slope octave. Yang kedua ini ada Rieger atau Mexican wave. Mexican wave ini adalah satu frekuensi pusat f0 dan hanya memiliki 2 lobus samping. Untuk selanjutnya ini ada bandpass trapezoidal wavelet. Apa sih bandpass trapezoidal wavelet ini? Bandpass ini lebih ke 4 frekuensi dari sudut f1 atau low cut, f2 sama dengan low pass, f3 sama dengan high pass, dan f4 adalah high cut. Dari kedua wavelet ini mengembangkan lobus samping osilasi jika kemiringan cut off ditetapkan terlalu curam. Untuk selanjutnya ada beberapa tipe gather, yakni ada common short gather, common receiver gather, ada common offset gather, ada common deep point gather, ada common midpoint gather. Untuk masing-masing tipe ini itu akan dijelaskan nih dari CSG atau common short gather ini adalah sekumpulan trace yang berasal dari satu source point yang sama dengan receiver yang berjumlah lebih dari satu. Lalu ada common receiver gather dari CRG ini itu sekumpulan trace seismik yang dihasilkan oleh banyak sumber dan direkam oleh receiver yang sama.
selanjutnya ini ada common offset gather. Dari common offset gather ini adalah geometri Rayleigh di mana sinyal setiap titik reflektor masing-masing direkam oleh satu trace dengan offset yang sama. Digunakan untuk kontrol kualitas dasar karena mendekati bagian struktural. Digunakan dalam analisis AVO atau amplitude variation with offset. Kalau yang keempat ini ada common depth point gather. Ini memiliki konsep yang sama dengan CMP atau common midpoint gather, hanya saja difokuskan pada titik di kedalaman tertentu. Nah, ini yang terakhir ada common midpoint gather atau CMP lah, yang paling sering dikenal adalah kumpulan trace seismik yang memiliki titik tengah atau midpoint yang sama. CMP gather ini mengumpulkan satu set trace seismik dengan offset yang berbeda-beda. CMP ini meningkatkan kekuatan S-wave yang tercermin lah, atau yang dapat dibaca. Oke. Untuk selanjutnya ini ada seismik refraksi. Di awal kan sudah di state kan seismik itu dibagi menjadi dua, ada seismik refraksi dan refleksi. Oke, untuk seismik refraksi ini sendiri itu salah satu metode seismik yang didasarkan pada pengukuran waktu tempuh gelombang seismik yang dibiaskan pada antarmuka atau pada surface antara lapisan bawah permukaan dengan kecepatan yang berbeda. Oke, untuk seismik refraksi sendiri itu ada keunggulan dan kekurangannya nih. Untuk keunggulannya ini ada pengamatan refraksi membutuhkan lokasi sumber dan penerima yang kecil ya. Jadi dana yang dikeluarkan itu tidak terlalu mahal-mahal banget, jadi relatif lebih murah lah dalam mengambil datanya atau dalam akuisisi data seismik refraksi ini. Untuk yang kedua ini ada proses pengolahan dan interpretasi yang sederhana. Lalu yang ketiga dapat mendeteksi struktur geologi dangkal di bawah permukaan bumi ini ada apa aja. Untuk kekurangannya dari refraksi sendiri yakni dalam pengukuran yang lebih dalam atau kedalaman bumi yang tidak dangkal lah, yang mulai dalam, seismik refraksi ini membutuhkan offset yang lebih lebar. Yang kedua, seismik refraksi hanya bekerja jika kecepatan gelombang meningkat sebagai fungsi kedalaman. Yang ketiga, seismik refraksi tidak dapat dipergunakan pada daerah dengan kondisi geologi yang terlalu kompleks. Jadi apabila ada kondisi di mana di bawah permukaan atau geologi regionalnya ini terlalu kompleks, itu agak susah digunakan atau tidak efektif lah. Oke, untuk seismik refraksi menerapkan hukum Snellius seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Lalu data yang digunakan untuk seismik refraksi sendiri adalah waktu tiba gelombang atau first peak, first arrival time berupa P-wave. Oke, untuk asumsi metode seismik refraksi ini semakin dalam, maka batuan-batuan itu semakin kompak. Dan yang kedua yakni panjang gelombang seismik kurang dari ketebalan lapisan bumi. Yang ketiga, perlambatan gelombang
didasarkan oleh hukum Snellius. Untuk yang keempat, kecepatan gelombang bertambah seiring bertambahnya kedalaman itu juga. Oke, untuk selanjutnya ini ada seismik refleksi. Seismik refleksi sendiri adalah salah satu jenis dalam metode seismik yang memanfaatkan penjalanan gelombang seismik yang dipantulkan oleh bidang atas pengapitan. Oke, untuk keunggulan dan kelemahan seismik refleksi ini, mohon maaf ini ada kesalahan ketik, harusnya refleksi ini resolusi data yang lebih detail karena dia itu untuk mendapatkan source-nya itu dia bisa dibuat lah, tidak seperti alamiah kayak gitu. Jadi untuk resolusi data itu lebih detail, lalu bisa memperlihatkan struktur geologi yang lebih kompleks. Jadi untuk apabila tadi refraksi kesusahan untuk apabila ada geologi yang kompleks, nah jika ada struktur geologi yang kompleks maka digunakan di refleksi bukan di refraksi kayak gitu. Untuk yang poin ketiga ini ada bawah permukaan tanah dapat tergambar secara langsung dari data terukur. Untuk kekurangan dari seismik refleksi ini, biaya akuisisi lebih mahal nih dibandingkan seismik refleksi, karena seismik refleksi itu paling sering tuh memanfaatkan keterangan alamiah. Jadi yang kedua ini membutuhkan komputer dengan spek tinggi dan sistem database yang lebih handal. Ini disebab mengapa kok butuh komputer yang lebih bagus nih dan sistem database yang lebih handal, karena tadi pada keunggulannya resolusi data ini lebih detail, berarti data yang dimiliki itu lebih banyak. Jadi data yang didapatkan oleh seismik refleksi ini banyak banget, sehingga membutuhkan device atau komponen yang dia mampu menahan sebegitu banyak data yang dihasilkan. Dengan data yang banyak itu akan menghasilkan tadi keunggulan yang poin pertama, yakni resolusi data lebih detail. Oke, untuk kekurangan yang poin 3, karena banyaknya data yang direkam, pengetahuan terhadap database harus kuat. Diperlukannya juga beberapa asumsi tentang model yang kompleks dan interpretasi yang membutuhkan personal yang cukup ahli. Jadi karena datanya itu cukup banyak ya, jadi itu ambiguitasnya itu sangat tinggi. Jadi dimana kalau semisal refleksi ini dia mengambil datanya diambil, datanya sangat banyak, itu butuh orang yang ahli banget untuk dia itu membaca datanya ini apa aja, ambiguitasnya apa aja, kemungkinan ini tuh batas apa aja, kedalamannya ada apa aja, sedimen atau enggak, metamorf atau enggak, dan lain-lain kayak gitu. Oke, di sini ada mohon maaf sebelumnya, seismik itu ada dua juga nih, ada seismik aktif dan seismik pasif. Untuk perbedaannya nanti akan dijelaskan. Oke, untuk seismik pasif sendiri, eksplorasi seismik pasif adalah metode geofisika yang mempelajari struktur bawah permukaan bumi dengan menganalisis gelombang seismik yang dihasilkan oleh sumber alami, misalnya gempa bumi dan angin, atau sumber buatan manusia nih, misalnya lalu lintas dan aktivitas industri. Lalu metode ini
ini tidak memerlukan sumber energi buatan seperti seismik pasif untuk membangkitkan gelombang seismik ini, melainkan hanya menggunakan sensor pasif yang merekam getaran yang ada. Ruang lingkupnya mencakup pemetaan struktur geologi, karakteristik reservoir, hingga pemantauan bahaya geologi. Oke, tadi kan sempat saya singgung ini apa sih perbedaan seismik pasif dan seismik aktif. Seismik aktif adalah menggunakan yang namanya itu gunakan sumber energi buatan nih, pasti banget menggunakan source atau sumber-sumber yang buatan seperti palu, ledakan, atau pakai dinamit nih biasanya ledakan, atau vibroseis untuk menghasilkan gelombang seismik. Yang kedua ada gelombang ini kemudian direkam oleh geofon setelah memantul atau melalui lapisan bumi. Yang ketiga ada metode ini memberikan kontrol yang lebih baik atas sinyal, tapi biasanya lebih sering kali lebih tinggi dan dapat untuk biayanya lebih mahal atau lebih tinggi karena dia itu membutuhkan kita membuat source atau membuat energi buatan dan dapat mengganggu lingkungan hidup lah, lingkungan semuanya, lingkungan yang di daerah itu diakuisisi atau mengambil data. Untuk yang kedua ini ada seismik pasif. Apa sih seismik pasif itu? Yang perbedaannya lah dari aktif. Yang pertama ini merekam getaran seismik yang sudah ada di lingkungan atau secara alami. Terus yang kedua karena tidak ada sumber energi yang perlu dibangkitkan atau dibuat, metode ini lebih murah atau minim dampak lingkungan dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama untuk memantau perubahan dinamis di bawah permukaan. Namun, yang poin ketiga, kualitas sinyal seringkali kurang terkontrol dan mungkin lebih bising. Ini disebabkan oleh karena kita merekam gelombang atau seismik yang alami atau ya udah kita nggak tahu itu ada cacing lewat atau apalah yang di bawah permukaan itu semuanya kedetek. Jadi untuk noise itu sangat rawan atau gangguan itu sangat rawan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.